Apa Anda mau jadi konten kreator? Mau dong, biar dapat cuan. Lalu bagaimana memulainya? Apa bisa saya dapat informasi atau catatan untuk bisa memulainya? Lalu, apa saya bisa mendapat file catatan menjadi konten kreator? Atau apa bisa saya mendapatkan aplikasinya agar saya bisa install di komputer saya? Tentu saja bisa dan akan saya berikan secara gratis, namun tonton dulu videonya ya. Secara garis besar menjadi konten kreator, sejak tahap awal sampai mendapatkan cuan, hanya melalui 4 tahap, namun harus dijalankan atas dasar hobi dan menjalankannya secara santai namun serius ya. Ayo kita mulai. Kembali ke diagram langkah-langkahnya. Untuk memudahkan pemahaman, maka saya rubah tampilan diagramnya. Kita fokus ke tahapan tutorialnya, di mana saya akan menyampaikan dalam 4 tahapan. Pada tahapan pertama, akan dijelaskan tentang bagaimana membuat atau mengoperasikan software tersebut. Kemudian, pakai aplikasi atau software apa ya yang gratis dan bagus. Dan juga bagaimana cara mendetailkan ide kita. Sedangkan tahapan kedua sampai dengan tahapan keempat adalah sebagai berikut. Ini hanya baru informasi terkait tahapan yang akan saya uraikan. Setelah ini kita belajar tahapan pertama. Pendetailan. Pendetailan yang dimaksud adalah kita membuatkan penjabaran atau pendetailan atas setiap pola pikir atau item agar kita bisa mengingat sehingga suatu permasalahan tidak ada yang terlewatkan. Yang nampak adalah data yang saya kumpulkan untuk Anda jika ingin menjadi seorang konten kreator. Penjelasan ini sengaja kami percepat dan Anda tidak perlu khawatir karena file pendetailan tersebut akan saya berikan secara gratis kepada Anda. Penjelasannya pada akhir video ini. Lalu, pakai software apa untuk membuat hal tersebut? Pada prosesnya saya menggunakan aplikasi dari Xmain. Xmain adalah perangkat lunak pemetaan pikiran mind mapping software yang digunakan untuk membuat, mengorganisasi, dan mengelola gagasan dan informasi dalam bentuk diagram visual. Fungsi utama Xmain adalah seperti yang dijelaskan pada layar. Software ini pun akan kami berikan secara gratis untuk diinstal pada perangkat lunak kalian. Lalu bagaimana menggunakannya? Tahap pertama, software yang saya berikan segera di-download kemudian diinstal pada perangkat lunak Anda. Sekarang saya ajarkan cara mengoperasikan program Xmain tersebut. Buka aplikasinya dengan cara klik atau open pada ikon Xmain tersebut. Setelah jendela program terbuka, selanjutnya kita pilih template yang akan kita gunakan. Di sini banyak pilihannya, namun kita bisa menggantinya setelah kita membuat nanti. Setelah kita memilih template-nya, maka akan keluar jendela baru pada layar, kemudian kita pilih tema diagramnya. Tampilan awal seperti ini, untuk selanjutnya kita mulai mengetikkan teksnya. Setelah selesai kita tekan Enter. Tekan Tab pada keyboard, lalu lanjutkan mengetikkan. Setelah selesai tekan Enter, untuk kita melanjutkan mengetik. Terus lakukan hal yang sama. Jika kita ingin menambahkan diagram di sisi kanan, kita tekan Tab baru mengetikkan kembali. Untuk merubah tampilan huruf, kita klik worksheet yang ada di sisi kanan, akan keluar jendela pilihannya. Tekan Enter untuk melanjutkan membuat diagram di bawahnya. Untuk melanjutkan penambahan diagram, maka kita klik terlebih dahulu pada kotak dokumentasi, baru kemudian kita tekan keyboard Tab, maka akan keluar tambahan diagramnya. Seperti biasanya, jika kita ingin menambahkan diagram di bawahnya, kita tekan Enter setelah selesai mengetik. Begitu selanjutnya. Untuk merubah tampilan huruf secara bersama-sama, tekan tombol kanan mouse kita, selanjutnya kita arahkan ke bagian yang kita ingin merubah, baru kemudian klik ikon edit yang ada di sisi kanan. Kita bisa lanjutkan penambahan diagramnya dengan mengikuti langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika kita ingin merubah atau mencoba tampilan template lain dengan cara klik di diagram utama di sini di kotak konten kreator, baru kemudian klik worksheet yang ada di sebelah kiri,
Kemudian kita pilih-pilih tempelatnya. Kita juga bisa menambahkan catatan atau note, caranya seperti di layar. Kita juga bisa membuat catatan kaki seperti tahapan di layar. Jika kita merasa masih ada hal yang perlu ditambahkan, maka lakukan tahapan yang sama dari langkah-langkah sebelumnya. Demikian cara mengoperasikan aplikasi Xmind. Untuk lebih memahirkan, Anda bisa mengulang kembali video ini sambil mencoba-coba untuk menyesuaikan keinginan Anda. Sekarang kita menuju ke tahapan yang kedua, yaitu melakukan editing data pertama dengan aplikasi Canva. Aplikasi Canva dapat dioperasikan baik menggunakan handphone, juga tentunya dengan komputer. Untuk aplikasi Canva untuk handphone bisa dicari di Play Store, sedangkan untuk komputer bisa cari di websitenya aplikasi Canva. Setidaknya ada 10 kegunaan dari aplikasi tersebut, namun tidak saya uraikan satu persatu, tetapi saya akan langsung mempraktikkan cara mempergunakan atau mengoperasikannya. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Canva, kemudian buka aplikasinya. Dari tampilan awal Canva, kita pilih ikon video, kemudian kita pilih TikTok video. Format video di TikTok adalah portrait atau format tegak. Anda bisa menggunakan template yang disediakan oleh Canva, namun ada watermarknya dan ada yang untuk berbayar, biasanya ada tanda mahkota di template-nya. Kita klik saja, atau kita tarik sambil tekan kiri mouse template yang kita pilih. Kemudian kita ganti narasinya dengan double klik di tulisannya baru kita ketikkan. Kita juga bisa atur durasi dari videonya dengan menarik hasil video sambil tekan kiri mouse. Untuk ukuran dan jenis huruf kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Kita juga bisa mengupload video atau gambar yang kita punya untuk digabungkan di Canva. Setelah kita upload, kita bisa langsung tarik ke video kita. Kita ingin formatnya foto kita bulat, maka kita tarik dulu elemen frame yang ada di Canva ke video baru, kemudian kita masukkan ke frame tersebut. Kita juga atur posisi huruf dan juga menambahkan huruf atau narasi ke video. Agar video kita lebih bagus, maka kita tambahkan animasi dan efek pada tulisan. Jika kita tidak sengaja menggunakan template yang berbayar, maka akan ada peringatan saat kita ingin mendownload. Untuk mengatur posisi gambar atau tulisan, kita bisa mengatur mana yang di depan atau mana yang diposisikan di belakang. Agar kita bisa download hasil kerja kita bisa mengganti template-nya atau menggunakan gambar kita sendiri sebagai background-nya. Kemudian atur kembali narasinya. Kita juga bisa menambahkan elemen lain di video kita dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Atau kita tambahkan narasi baru atau watermark atau label channel kita ke dalam video kita. Kita atur kembali posisi antara huruf dan gambar mana yang di posisi depan mana yang di belakang. Setelah selesai, jangan lupa atur durasi videonya sebelum kita download. Lalu kita simpan hasil kerja kita ke dalam folder. Setelah selesai dengan video satunya, kita bisa melanjutkan membuat video lain dengan urutan dan cara yang sama untuk digabungkan nanti menggunakan aplikasi CapCut. Setelah kita memiliki video hasil editan gambar atau video yang kita ambil di lapangan, kemudian kita lanjutkan untuk editing final menggunakan aplikasi CapCut. Aplikasi CapCut ini setidaknya ada 10 kegunaan. Lihat prosesnya.
Kita buka aplikasi CapCut-nya, kemudian kita klik New Project. Ini jendela awalnya. Kemudian kita masukkan file video editing tahap awal yang telah kita buat. Selanjutnya tarik atau drag filenya atau klik tanda plus pada file hasil impor. Antara dua video bisa kita tambahkan efek transisi agar video tersambung dengan baik. Kita juga langsung menambahkan stiker cahaya agar tampilan bagus. Kita juga bisa mengatur efek dan durasi tampilan dari stikernya. Jangan lupa setiap kita menambahkan sesuatu pada video, kita sebaiknya melakukan pengecekan ulang hasil editan kita. Kita juga bisa memulai memasukkan audio pada video kita menggunakan file yang sudah disediakan atau bisa diimpor. Jika file video yang diimpor ada gambar dan audio, sedangkan kita butuh audionya, maka setelah kita tarik ke bidang kerja, kemudian kita klik filenya, kemudian kita klik kanan pada mouse sambil kita pilih ekstrak audio, maka secara otomatis audionya terpisah dari gambarnya. Lalu gambar video kita hapus. Dengan proses yang sama dalam pengeditan video awal, maka kita bisa bersenang-senang untuk menambah atau mengurangi disesuaikan dengan selera kita.
Jika dalam proses editingnya kita lakukan dengan senang dan dengan keinginan untuk menampilkan video yang baik, maka tidak terasa waktu yang sudah kita lewati, ya itulah pengorbanan seorang konten kreator yang ingin sukses. Jangan ngantuk ya. Kita juga perlu lakukan pengecekan audionya. Setelah kita selesai editing, maka kita bisa ekspor hasilnya. Dan ini hasilnya, merdeka. Please subscribe, like, and share. Kita sudah sampai tahap K4 terkait dengan upload video ke kanal TikTok atau channel YouTube. Sekarang saatnya kita upload videonya ke akun TikTok. Kita bukan akun TikTok, kemudian kita klik ikon upload yang ada di pojok kanan atas. Setelah jendela baru terbuka, kita klik, kemudian kita cari file video yang akan kita upload. Kita tunggu sementara proses loadingnya. Kita bisa isikan nama dari video yang akan kita tampilkan di TikTok. Setelah loading berhasil, langsung kita rubah thumbnail atau tampilan cover yang akan kita harapkan tampil awal. Kita juga bisa tambahkan hashtag setelah nama video kita. Tujuannya adalah kita bisa tahukan ke hashtag yang banyak dilihat, agar video kita diharapkan banyak yang melihat. Kemudian kita atur yang lainnya, terakhir kita uji apakah video kita bermasalah atau tidak. Jika tidak masalah, langsung kita proses. Kita bisa lihat di profil kita, apakah video yang baru kita upload sudah masuk. Jika sudah, artinya upload video selesai. Selanjutnya kita upload ke YouTube. Kita bukan akun YouTuber, kemudian kita menuju ke YouTube channel kita. Kita klik ikon upload yang ada di pojok kanan atas. Setelah kita tekan upload, kemudian kita cari file kita yang akan di-upload. Setelah itu kita tunggu sebentar sampai proses upload selesai. Sambil menunggu, kita bisa mengisikan nama videonya yang akan kita tampilkan. Namun kita perlu cek, apakah nama video kita termasuk yang umum atau tidak. Dengan cara kita menggunakan aplikasi Word Tool yang ada di Google, dengan cara kita masukkan rencana video kita, kemudian CH sama dengan neck ada berapa yang thread. Jika sedikit rubah lagi alternatif, nama kemudian cek lagi. Kemudian, nama-nama video yang terkait kita tandai dan kita copy untuk kita masukkan dalam kolom deskripsi video kita. Setelah itu kita sesuaikan nama video kita. Pada kolom deskripsi kita tuliskan narasi dari videonya. Kemudian kita tambahkan tag. Tujuannya kita mengaitkan ke channel orang yang terkait, dan saat ini sudah banyak subscribernya. Dengan cara kita lihat nama channelnya di portal YouTube, kemudian kita salin nama channelnya dengan diawali huruf A. Baru dicari nama channel juga bisa kita klik saat ada jendela yang terbuka. Setelah itu kita scroll ke bawah untuk mengisikan data lainnya. Antara lain siapa yang boleh menonton, masuk dalam playlist apa, kemudian pilih bahasanya. Jika sudah, kita tekan tombol berikutnya. Kemudian kita cek, apakah video kita sudah masuk dalam list konten kita apa tidak. Jika berarti, proses upload video kita selesai. Kita juga bisa balik lagi ke kolom deskripsi untuk merubah atau menambah.
Tetapi jangan lupa klik tombol berikutnya. Juga kita perlu perhatikan, jika ada tanda peringatan dari YouTube saat kita mengupload video, jika ada berarti video kita sudah lolos sensor dan bisa tayang di portal YouTube. Selesai di-uploadnya. Jika Anda ingin mendapatkan kopi program aplikasi Xmail dan file-filenya, Anda bisa kirim email seperti tersebut di bawah ini setelah Anda mensubscribe channel saya. Dan jika ada pertanyaan bisa dituliskan pada email yang akan Anda sampaikan kepada saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya yang lain. Please subscribe, like, and share.